53 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah.
Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka.
Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia.
Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20,
самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-3. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook,
memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang,
326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад районов Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистов и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak.
Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah.
Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan angkatan bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi angkatan bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад районов Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook,
memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter,
12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot.
Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М-113,
9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу F-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Болчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja.
Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Cruise sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Roar dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад районов Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach,
atau ROOP, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda,
901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Cechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Cruise sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад районов Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach,
atau ROOP, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda,
901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад районов Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodyanoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook,
memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang,
326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Roar dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад районов Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Kru sistem rudal taktis Iskander M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach,
atau ROOP, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket Termobariktos-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda,
901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Roar dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook,
memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda,
901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу F-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Cechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Roar dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodyanoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop,
memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Газика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистов и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda,
901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rook dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook,
memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda,
901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Roar dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodyanoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Газика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Kru sistem rudal taktis Iskander M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach,
atau ROOP, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda,
901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rook dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini.
Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад районов Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat.
Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Kru sistem rudal taktis Iskander M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop,
memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket Termobariktos-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an.
TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter,
12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rook dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot.
Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodianoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Roop, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113,
9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили 2 атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселая и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja.
Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBTT-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Cruise sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Roar dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.
Sekitar 20.000 tentara Rusia tewas selama serangan Rusia yang gagal di Oblast Kharkiv. Demikian pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC 18 Juli. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv 10 Mei. Kami menghentikan serangan ini, dan serangan mereka gagal. Ini fakta, kata Zelensky. Sekitar 20.000 orang mereka tewas. Serangan ini merugikan mereka. Kami berhasil melumpuhkan banyak dari mereka. Ukraina menstabilkan garis depan Kharkiv setelah serangan brutal Rusia. Meski demikian, Zelensky menyebut pasukan Ukraina di garis depan kekurangan amunisi dan drone. Kekurangan amunisi telah lama menjadi masalah yang berkelanjutan di Ukraina, terutama pada paruh pertama tahun 2024. Selama bulan-bulan musim dingin, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kekurangan peluru artileri yang kritis, sebagian besar karena keterlambatan bantuan militer Amerika Serikat. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Sepasang pesawat serang Su-25 Angkatan Bersenjata Rusia dari grup Vostok kembali melancarkan serangan terhadap posisi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-120 dan ke-123 di dekat Vodyanoye dan Neskuchnoye, arah Donetsk. Serangan ini menargetkan berbagai posisi strategis militer Ukraina dalam upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan mereka di wilayah tersebut. Dalam keterangan video yang dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli, terlihat jelas bagaimana serangan tersebut menghancurkan peralatan dan tenaga khusus milik musuh. Pesawat Su-25, yang dikenal dengan julukan Grach atau Rook, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara langsung dengan kemampuan serangannya yang mematikan. Serangan udara ini menunjukkan ketepatan dan efektivitas taktik udara Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Penghancuran peralatan dan tenaga khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina ini merupakan pukulan berat bagi pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Dengan serangan ini, Rusia memperkuat posisinya dan mengurangi kemampuan lawan untuk melancarkan serangan balik. Dampak dari serangan ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pertempuran di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan. 144-й пехотный бригад в районах Песчаного, Макеевки и Красного Лимана. Отразили две контратаки подразделения 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Леопард», бронетранспортер М113, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М198, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Газика», гаубицу Л-119, пушку МТ-12 «Рапира». Уничтожен 3 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й, 79-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Делеевки, Константиновки и Екатериновки. Отразили две атаки формирований 5-й штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы FH-70, 3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119, 2 105 мм гаубицы Л-119, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы антипК-36 и антипК-50. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 на территории Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной бригад, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродов. Отразили 6 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 335 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 3 122 мм орудий Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 120-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Нескучного, Новоселки, Причистовки и Степного. Отражена контратака в формировании 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 гаубицы М777, буксируемые гаубицы ФАШ-70 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й бригад территориальной обороны, 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Копыловки, Антоновки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777 и 122 мм орудие Д-30. Militer Rusia merilis rekaman awak roket penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, menggempur benteng pertahanan Ukraina. Serangan roket termobarik TOS-1A ini untuk memastikan kemajuan pasukan penyerang ke arah Avdiivski, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 23 Juli. TOS-1A, Solnsepek, merupakan sistem artileri peluncur roket berat buatan Rusia yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan berat dalam pertempuran darat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan KBP Instrument Design Bureau dan mulai digunakan oleh militer Rusia sejak awal 2000-an. TOS-1A dikenal sebagai salah satu senjata artileri paling mematikan di dunia karena kemampuannya untuk meluncurkan roket termobarik yang menciptakan gelombang panas dan ledakan dahsyat. Sistem TOS-1A terdiri dari platform peluncur yang dipasang di atas sasis tank T-72 yang telah dimodifikasi. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur roket berkaliber 220 mm, yang masing-masing dapat diisi dengan roket termobarik atau roket konvensional. Jangkauan tembakannya bervariasi antara 3,6 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dengan daya hancur yang sangat besar, TOS-1A mampu menghancurkan benteng, bunker, serta formasi pasukan musuh dalam waktu singkat. Keunikan TOS-1A terletak pada penggunaan roket termobarik yang mampu menghasilkan ledakan dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang sangat efektif dalam menghancurkan bangunan dan kendaraan lapis baja. Roket termobarik ini bekerja dengan cara menyebarkan bahan bakar aerosol di udara sebelum menyalakannya, menciptakan ledakan sekunder yang sangat mematikan. Hal ini membuat TOS-1A menjadi senjata yang sangat ditakuti di medan perang, terutama dalam operasi di daerah perkotaan dan pegunungan. Sementara bicara daya hancur, bila yang dipilih adalah opsi tembakan salvo, maka dalam hitungan singkat dengan dukungan balistik komputer, maka 40.000 meter persegi kawasan musuh bakal luluh lantak. Dalam mode salvo, 30 roket dapat dilepaskan dalam waktu 7 detik. Untuk pertama kalinya TOS-1A diperkenalkan sosoknya ke publik pada tahun 1999 di Omsk, Rusia. Digadang ampuh dalam menghancurkan sasaran secara masif, TOS-1 kemudian digunakan Rusia dalam laga perang di Chechnya tahun 1999. Di Irak, TOS-1A digunakan untuk menghajar basis ISIS kota Mosul. Begitu juga dalam laga di Suriah, nama TOS-1A tak pernah lepas dalam pergolakan di Timur Tengah. Di luar Rusia, negara pengguna TOS-1A adalah Aljazair, Azerbaijan, Armenia, Irak, Kazakhstan, Arab Saudi dan Suriah. Yang unik dari alutsista ini adalah, di Rusia TOS-1A tidak dimaksudkan sebagai bagian dari arsenal artileri Angkatan Darat Rusia, melainkan TOS-1A ditempatkan ke unit pasukan anti-nubika, nuklir, biologi dan kimia. Secara keseluruhan, TOS-1A punya berat mencapai 46 ton, mengusung platform MBT-T-72, TOS-1A menggunakan mesin diesel V84 dengan tenaga 840 HP. Rampur dengan 3 awak ini dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan jarak jelajah 550 km.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 23 Juli, militer Rusia total kehilangan 568.980 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.288 tank, 16.000 kendaraan tempur lapis baja, 21.202 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.694 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 901 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.511 pesawat nirawak, 2.640 peralatan khusus, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kru sistem rudal taktis Iskander-M Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke hanggar pengintaian peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat di desa Novopetrovka, wilayah Nikolaev. Video serangan tersebut dipublikasikan oleh militer Rusia pada 23 Juli. Serangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan presisi dari sistem rudal Iskander-M dalam menghancurkan target strategis musuh. Serangan rudal Iskander-M tersebut tepat sasaran. Dalam video yang dipublikasikan, terlihat hanggar yang menjadi tempat penyimpanan dan pengintaian peluncur HIMARS MLRS langsung terkena serangan dan mengalami kerusakan parah. Serangan ini menegaskan kemampuan rudal Iskander-M untuk melakukan serangan presisi terhadap target dengan akurasi tinggi, menimbulkan dampak signifikan bagi lawan. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS beserta amunisinya hancur total. Selain itu, militan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melayani peluncur tersebut juga menjadi korban dalam serangan ini. Penghancuran peluncur HIMARS ini menjadi pukulan berat bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengingat pentingnya sistem peluncur roket ini dalam operasi militer mereka. Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau Rock dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan.
Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH-32 kaliber 30 mm, dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini.